Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alek. Untuk kesempatan kali ini Pak Alek akan memberikan materi matematika peminatan untuk kelas 12 bab pertama, yaitu limit fungsi aljabar dan trigonometri. Saya rasa untuk yang limit fungsi aljabar sudah tidak asing lagi, karena di kelas 11 sudah pernah kita bahas atau sudah pernah berjumpa dengan materi tersebut. Sedangkan tujuan dari pembelajaran bab ini adalah harapan setelah siswa mempelajari bab ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menentukan limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di keteinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Lanjut ke subbab yang pertama, yaitu limit di keperinggaan fungsi trigonometri. Misalkan f sebuah fungsi di mana fungsi f memetakan semua anggota bilangan real ke himpunan bilangan real, serta L dan A anggota himpunan bilangan real juga. Maka limit fungsi trigonometri f(x) untuk x mendekati A itu ada jika dan hanya jika f(x) mendekati L untuk semua x mendekati A. Limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat limit f(x) di mana x mendekati A sama dengan L jika dan hanya jika limit f(x) di mana x mendekati A min sama dengan limit f(x) dengan x mendekati A plus sama dengan L. Jadi sekitar x mendekati A ini sama-sama L. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat limit fungsi. Secara umum ada beberapa. Di sini Pak Alek tampilkan 8. Yang pertama, limit K di mana X mendekati A sama dengan K. Kenapa sama? Karena K ini adalah konstanta. Di berapa K nilai limit jika sesuai dengan K tersebut. Yang kedua, limit X di mana X mendekati A sama dengan A. Saya rasa jelas, berarti ini kan langsung disubstitusikan, hasilnya A. Yang ketiga, limit K kali fx di mana x mendekati A sama dengan K atau pengalinya fungsi itu kita keluarkan dari kurung, sehingga K dikali limit fx di mana x mendekati A. Lalu yang keempat, limit fx plus gx di mana x mendekati A itu sama dengan ini dipisah, jadi limit fx x mendekati A ditambah limit gx x mendekati A, ini senilai. Yang kelima, limit fx dikali gx di mana x mendekati A ini senilai dengan limit fx di mana x mendekati A dikali limit gx
mana X mendekati A. Bersama dengan yang nomor 4. Dipisah. Yang keenam, limit fx dibagi gx dengan X mendekati A ini senilai atau sama dengan limit fx dengan X mendekati A dibagi limit gx dengan X mendekati A, dengan syarat fungsi gx atau limit gx X mendekati A itu tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, limit fx pangkat n fungsinya dipangkatkan dengan X mendekati A ini sama dengan limit fx X mendekati A pangkat n. Jadi pangkatnya berada di luar. Kalau yang di sini itu dipangkatkan fungsinya, kalau yang sebelah sini dipangkatkan semua termasuk limitnya. Yang kedelapan, limit akar fx pangkat n dengan X mendekati A ini sama dengan akar pangkat n untuk limit fx dengan X mendekati A, dengan syarat limit fx X mendekati A lebih besar dari 0, karena akar itu di dalam akar nggak boleh negatif. Kalau negatif nanti jadi imajiner, dan n itu genap. Oke, kita lanjutkan. Ini yang sifat limit fungsi. Sekarang sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi ada beberapa yang paling tampilkan. Jadi nanti kalau kita menjumpai limit atau fungsi limit yang di dalamnya terkandung sin dan tan, maka kita tinggal menulis koefisiennya saja, koefisien dari variabel X. Bisa dilihat variabelnya X ataupun yang lain. Kadang variabelnya tidak hanya X, bisa dengan huruf yang lain, X, Y, ataupun T dan sebagainya. Contohnya sifat-sifat limit fungsi trigonometri bisa dilihat di sini. Ada limit sin mx dibagi nx di mana x mendekati 0 sama dengan m per n. Berarti koefisien dari x variabel x yang sin dan koefisien dari variabel x yang penyebut ini nx. Begitu juga yang nomor 2, limit nx dibagi sin mx sama dengan n per m. Yang lain hampir sama, yang diambil adalah koefisien dari variabelnya. Bisa dilihat sin juga, tan juga, sin tan juga yang kita ambil koefisien dari variabel. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Jadi untuk menentukan limit fungsi trigonometri itu ada 3 cara. Bisa dengan cara substitusi langsung, jadi kalau fungsinya mudah dan tidak menjumpai 0 per 0 bisa dengan substitusi langsung. Bisa dengan faktorisasi. Kalau kita masukkan langsung hasilnya kok 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka bisa kita faktorisasi dulu, kita urai supaya tidak menjumpai hasil yang 0 per 0 ataupun tak hingga per tak hingga. Dan cara yang ketiga, kita manfaatkan sifat ini, sifat limit fungsi trigonometri ini untuk menyelesaikan
soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian ini ada dalil L'Hopital. Ini juga cara yang lain untuk menyelesaikan, yaitu dengan diturunkan atau diferensiabel. Dalil ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri juga. Misalkan f(x) dan g(x) merupakan fungsi-fungsi yang diferensiabel, maksudnya bisa diturunkan pada titik dalam interval terbuka L. Jika limit f(x) per g(x) di mana x mendekati a mempunyai bentuk tak tentu 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka bisa diuraikan, maka limit f(x) per g(x) di mana x mendekati a ini senilai dengan limit turunan pertama dari f(x) dibagi turunan pertama dari g(x) di mana x mendekati a, sama dengan hasilnya ya tinggal kita substitusikan langsung a nya ke turunan pertama dari f(x) maupun turunan pertama dari g(x). Tapi nanti setelah ini kita substitusikan kok hasilnya masih menjumpai 0/0 atau tak hingga per tak hingga, nah, ini kita kembali kita turunkan lagi. Nah, jika ini disubstitusikan dan hasilnya masih 0/0, lakukan kembali penurunan, yaitu limit turunan pertama f(x) dibagi turunan pertama g(x) di mana x mendekati a ini akan senilai dengan limit turunan kedua dari f(x) dibagi turunan kedua dari g(x) di mana x mendekati a sama dengan turunan kedua ini kita masukkan x-nya sama dengan a. Nah, nanti kalau sudah tidak menemui 0/0 ataupun tak hingga per tak hingga, berarti uji limit berhasil. Tapi sampai turunan kedua belum menemui, berarti kita turunkan lagi sampai tidak dijumpai bentuk 0/0. Contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit tan pangkat 35x dibagi 10x kuadrat sin setengah x di mana x mendekati 0. Akan kita bahas. Ini kalau kita masukkan langsung, ini akan menjumpai 0/0. Ya. Oleh sebab itu kita urai dan kita usahakan membentuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Ini kita urai, yang awalnya limit tan pangkat 35x dibagi 10x kuadrat dikali sin setengah x, ini kita ubah ini menjadi limit tan 5x dibagi 10x di pangkat 2 dikali tan 5x dibagi sin setengah x. Jadi ruas kanan dengan ruas kiri ini senilai, hanya berbeda bentuknya. Di sini tan 5x kuadrat kan, di sini tan, jadi terpisah. Kalau kita kalikan nanti juga kembali ke sini lagi. Setelah sampai di sini, kita urai lagi. Karena kita akan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri, maka yang di sini tan 5x, maka kita cari pasangannya dengan 5x. Nah, ini cara yang paling panjang ya, ini cara paling panjang untuk supaya paham teorinya, paham prosedurnya. Jadi kita gunakan cara yang paling panjang.
Maka di sini akan berubah menjadi limit tan 5x dibagi 5x dikali 5x dibagi 10x, di mana x mendekati 0, dikuadratkan. Kok ada 5x dan 5x Pak Alex? Nah, ini sebenarnya menggunakan sifat-sifat yang sudah ada. Jadi kalau ada tan, maka tan 5x ini, maka di bawahnya kita kasih 5x juga supaya hasilnya nanti pas 1. Kalau yang di bawah ini kita tambah 5x atau kita bagi 5x, maka yang di atas juga harus ada 5x supaya ini menjadi nilainya 1. Karena bilangan berapapun kalau dikalikan 1 maka akan kembali ke bilangan itu sendiri, sehingga ini tidak akan mengubah nilai bilangan tersebut, hanya beda bentuknya saja tapi nilainya sama. Terus dikali, ini dipisah juga, limit tan 5x dibagi 5x dikali setengah x dibagi sin setengah x dikali 5x dibagi setengah x. Nah, ini diukur awal ya. Ini penjelasannya hampir sama dengan yang di sebelah kanan ini. Karena di sini ada tan 5x, maka pembaginya saya kasih 5x. Karena yang di bawah ada sin setengah x, maka yang di atas saya kalikan setengah x. Tapi tidak serta-merta kita kalikan bilangan ini tambahan. Ini harus ada penyeimbangnya, sehingga walaupun kita kalikan dengan bilangan tambahan atau dengan suku tambahan, ini tidak mengubah nilai. Maka yang tan 5x ini dibagi 5x, maka di sini saya kasih perkalian dengan 5x. Yang sin setengah x di atasnya dikasih setengah x, maka di bawah saya harus kasihkan dengan setengah x juga, sehingga ini tidak mengubah nilai. Ini ada setengah x, ini ada setengah x, maka kalau kita operasikan menjadi 1. Ini ada 5x, ini ada 5x, kalau kita operasikan menjadi 1, maka nilainya tetap sama. Selanjutnya, ini sudah sama 5x dibagi 10x, kan 5 dibagi 10 setengah. Ini kita keluarkan dari limit, setengah ada di luar limit, maka limitnya tinggal limit tan 5x dibagi 5x dengan x mendekati 0. Ini setengah dikalikan ini dikuadratkan. Karena kuadrat ini mencakup semua, maka setengahnya juga ikut dikuadratkan. Dikalikan dengan limit x mendekati 0 tan 5x dibagi 5x. Ini kita pisah seperti sifat yang sudah kita bahas tadi. Terus ini juga kita pisah juga, limit setengah x dibagi sin setengah x dengan x mendekati 0, kita pisah. Terus 5x dibagi setengah x, langsung ketemu hasilnya 5 bagi setengah 10, x bagi x 1, maka hasilnya 10. Setelah sampai sini, ini sudah bentuk paling mudah dipahami, karena ini sudah dalam bentuk sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Maka setengah limit tan 5x per 5x ini hasilnya 1, maka setengah dikali 1 dikuadratkan, dikali limit tan 5x dibagi 5x, kembali lagi 1, limit setengah x dibagi sin setengah x juga 1, dikalikan 10, maka hasilnya setengah dipangkat 2 seperempat, 1 kali 1 kali 10 sama dengan 10, maka seperempat kali 10 ketemunya 10 per 4. Kita atau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2, hasilnya 5 per 2. Jadi kesimpulannya, limit tan pangkat 3 5x dibagi 10x kuadrat sin setengah x dengan x mendekati 0, hasilnya 5 per 2. Ini cara panjang. Ini adalah cara panjang supaya tahu konsepnya.
Selanjutnya ada cara kreatif atau cara cepatnya. Ini di limit tan pangkat 35x dibagi 10x pangkat 2 sin setengah x dengan x mendekati 0, ini langsung. Jadi kenapa bisa langsung? Ini ada variabel x pangkat 2 dan ini ada sin. Jadi secara tidak langsung ini ada pangkat 3, atas pangkat 3, bawah pangkat 3, maka ya fungsi dari trigonometrinya bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan, sehingga tinggal menjadi 5x pangkat 3 dibagi 10x kuadrat. Nah, yang sin ini sin setengah x menjadi setengah x sama dengan limit 5 pangkat 3 125, x pangkat 3 tetap x pangkat 3, berarti 125 x pangkat 3 dibagi 10 kuadrat 100, x kuadrat tetap x kuadrat, berarti 100 x kuadrat dikali setengah x. Ini kalau kita kalikan maka menjadi 125 x pangkat 3 dibagi 50 x pangkat 3. Nah, ini bisa dilihat, ini saya kasih coretan merah, ini berarti bisa dieliminasi sama-sama x pangkat 3, sehingga hasilnya tinggal 125 dibagi 50. Ini bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan 25, dibagi dengan 25 hasilnya 5/2 sama. Ini caranya lebih singkat, ini caranya panjang, tetap sama. Boleh menggunakan cara pendek ataupun cara panjang. Jadi kesimpulannya sama, limit tan pangkat 3 5x dibagi 10x kuadrat dikali sin setengah x dengan x mendekati 0, hasilnya 5/2. Contoh lagi, ini contoh 2. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit 3x ditambah 1 dikali sin x dikurangi 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dengan x mendekati 1. Kalau kita langsung masukkan x-nya dengan 1 ini, maka hasilnya 0/0, maka uji limit gagal. Sebab itu kita urai. Lihat pembahasan ini, limit 3x ditambah 1 sin x dikurangi 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 dengan x mendekati 1 sama dengan limit. Nah, ini yang pembilang masih sama ya, penyebutnya kita urai, difaktorkan. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 3 ini kita faktorkan menjadi x plus 3 dikali x dikurangi 1. Saya rasa untuk pemfaktoran harus bisa ya, ini materi dasar di kelas 10. Ini SMP juga sudah pernah dibahas untuk pemfaktoran. Setelah kita faktorkan, ternyata ada unsur yang sama atau faktor yang sama, yaitu x dikurangi 1. Langkah selanjutnya kita urai, sama dengan limit 3x ditambah 1 dibagi x ditambah 3 dengan x mendekati 1 dikali, ini kita pisah, limit sin x dikurangi 1 dibagi x dikurangi 1 x mendekati 1. Ini yang sin ini sudah sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometri, hasilnya akan ketemu 1 seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Kalau yang depan ini kita substitusikan nilai x nya, sehingga 3 kali 1
3 ditambah 1 dibagi X nya kita masukkan 1 ditambah 3 4, jadi 4/4 dikali 1, 4/4 1, 1 kali 1 1. Jadi simpulannya limit 3x plus 3 dikali sin x dikurangi 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, hasilnya sama dengan 1. Untuk cara kreatifnya, cara cepatnya hampir sama. Jadi kalau kita menjumpai sin ataupun tan di dalam limit, maka sin atau tannya kita hilangkan. Jadi yang kita tampilkan hanya variabel yang melekat di sini sama, cuma sinnya tidak ada. Hasilnya juga sama, caranya lebih pendek. Jadi bebas mau menggunakan cara yang lebih panjang atau sesuai prosedur ataupun cara yang kreatif. Contoh ketiga yaitu tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x dengan x mendekati 0. Kita bahas. Kita tes limit terlebih dahulu. X sama dengan 0, maka 1 dikurangi cos 0 dibagi 1 dikurangi cos 0 sama dengan cos 0 itu 1, berarti 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 1 0, maka ketemunya 0/0. Ini tes limit gagal. Karena tes limit gagal, maka kita menggunakan cara yang lain. Nah, ini tunjuk bisa kita gunakan. Berarti cara yang pertama, limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x dengan x mendekati 0 sama dengan limit 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat x dibagi 1 dikurangi dalam kurung 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Cos 2x ini bisa diubah menjadi 3 ini, pilih salah satu. Karena kita ingin dalam bentuk sifat trigonometri, maka kita pilih yang ada sinnya, yaitu 1 dikurangi 2 sin kuadrat x, 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Karena yang di bawah itu cos 4x, maka di sini jadi 1 dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Paham ya? Di dasarnya di sini. Ini materi di kelas 11. Sama dengan 1 dikurangi 1 0. Negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. Berarti plus 2 sin kuadrat x dibagi 2 sin kuadrat 2x dengan x mendekati 0. Karena udah ketemu sin, maka tinggal kita kerjakan dengan sifat limit fungsi trigonometri. Maka ini kuadratnya dikeluarkan karena 2/2 ini bisa hilang atau bisa dieliminasi, tinggal sin x dibagi sin 2x dikuadratkan. Ini sin x per x, sin 2x per 2x. Nah, ini dikali setengah, dipangkat 2. Temunya ini 1, berarti setengah pangkat 2 sama 4. Jadi kesimpulannya, limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 kurangi cos 4x dengan x mendekati 0 hasilnya 1/4. Cara yang pertama. Soalnya sama, contoh ketiga, tapi dengan cara yang beda.
Ini dengan cara hampir sama, cuma cos 2x nya ini diubah menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Nah, berarti 1 dikurangi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x dibagi 1 dikurangi cos kuadrat 2x dikurangi sin kuadrat 2x. Di bawah limit 1 dikurangi, nah ini karena di sini ada cos kuadrat x dan di sini ada min sin kuadrat x. Tapi kalau kita menggunakan identitas, sinnya harus positif sehingga ditambah sin kuadrat x. Karena kita menambah sin kuadrat x ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita nambah sin kuadrat x, maka kita harus dikurangi dengan sin kuadrat x supaya tidak mengubah nilai. Yang awalnya ini min sin kuadrat x menjadi min 2 sin kuadrat x. Sampai sini jelas ya. Nah, begitu juga yang ada di bawah, 1 dikurangi cos kuadrat x ditambah sin kuadrat 2x. Ini juga identitas, nanti hasilnya 1 dikurangi, nah, yang awalnya sin kuadrat 2x menjadi sin dikurangi 2 sin kuadrat 2x. Tidak mengubah nilai, kita tambah dan kita kurangi. Misal kita tambah A dan kita kurangi A, maka tetap 0, tidak mengubah nilai. Sama dengan 1 dikurangi, lah ini identitas trigonometri, hasilnya 1 dikurangi 2 sin kuadrat x. Yang bawah 1 dikurangi 2 sin 2x. Nah ini sin 2x ini bisa berubah menjadi 2 sin x cos x. Berarti 2 sin x cos x dikuadratkan. Hasilnya limit 1 dikurangi 1 0. Negatif ketemu negatif, positif 2 sin kuadrat x dibagi, nah ini 1 kurangi 1 0, negatif ketemu negatif, positif, berarti kita tulis ini di bawahnya 2 kali 2 sin x cos x kuadrat. Kita urai lagi sama dengan limit yang atas tetap 2 sin kuadrat x, yang bawah menjadi 8. Kenapa? Karena 2 kuadrat itu adalah 4 kali 2 bentuknya 8. Sin kuadrat cos kuadrat. Kita lihat di sini ada unsur yang sama yaitu sin kuadrat x, di sini ada sin kuadrat x. Bisa kita eliminasi, tinggal 2 per 8 cos kuadrat x. Ini kita sederhanakan menjadi 1 per 4 cos kuadrat x. Nah x nya berapa sih? X nya kan 0, maka kita tinggal substitusikan x nya 0, sehingga 1 per 4 cos kuadrat 0. Cos 0 berapa? 1 kuadrat 1, berarti 1 kali 4 berarti 1 per 4, hasilnya 1/4. Jadi kesimpulannya limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x sama dengan x mendekati 0 sama dengan 1/4. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, cuma beda proses menyelesaikannya. Enggak masalah, jadi matematika itu fleksibel. Jadi contoh yang diberikan guru bisa digunakan ataupun bisa menggunakan cara yang lain. Yang paling penting itu apa? Yang penting itu kalian menulis itu paham apa yang kalian tulis. Jadi sewaktu-waktu Pak Alex tanya paham. Jadi, dengan cara lain tapi bisa menjelaskan dengan baik dan benar itu lebih bagus. Karena matematika itu memiliki banyak cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ini masih contoh yang ketiga tadi, ada cara yang ketiga menggunakan dalil L'Hopital. Nah, cara ini sebenarnya paling singkat karena tinggal kita turunkan, tapi ya tidak semua bisa menggunakan dalil.
Ini contoh ya, ini bisa digunakan. Limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 dikurangi cos 4x dimana x mendekati 0. Nah, ini turunan. Kita mengingatkan lagi tentang turunan. Jika konstan tadi diturunkan hasilnya 0. Jika cos AX diturunkan maka hasilnya turunan pertamanya A kurung buka min sin AX. Jadi cos kalau diturunkan jadi min sin, kalau sin diturunkan menjadi cos. Masih ingat ya? Saya rasa harus ingat. Ini sangat materi yang sangat krusial, harus diingat-ingat terus. Jadi hasilnya ini turunan pertama dari 1 itu 0, turunan dari cos 2x sama dengan min 2 min sin 2x, turunan dari 1 adalah 0, turunan dari cos 4x sama dengan 4 kali min sin 4x. Sampai sini kan, kalau ini sampai sini kan nolnya ini udah hilang, min 2 dikali min sin 2x maka hasilnya 2 sin 2x, yang bawah 4 sin 4x. Ingat-ingat tadi sifat limit fungsi trigonometri, jika menemui limit tentang di dalamnya ada sin ataupun tan, itu bisa kita eliminasi. Tinggal ambil besarnya sin itu sendiri. Berarti menjadi limit 2 kali 2x dibagi 4 kali 4x. Nah, ini langsung bisa dieliminasi ya. X dan X bisa hilang. 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 4 bagi 16 seperempat. Jadi hasilnya juga sama. Jadi kesimpulannya limit 1 dikurangi cos 2x dibagi 1 kurangi cos 4x dengan x mendekati 0 hasilnya seperempat. Ada juga cara yang cepat. Nah, langsung limit 1 kurangi cos 2x dibagi 1 kurangi cos 4x dengan x mendekati 0 bisa diubah menjadi limit sin kuadrat x dibagi sin kuadrat 2x. Langsung ya. Ini juga pendek, tapi ini lebih pendek lagi. Ini sama dengan, nah ini sudah sama-sama sin, bisa dihilangkan, tinggal x per 2x nya dikuadratkan, karena di sini sinnya dikuadratkan. Hasilnya 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, tadi seperempat, sama hasilnya. Mungkin itu untuk subbab limit di keberinggaan fungsi trigonometri. Ini baru subbab yang pertama. Untuk subbab yang kedua ditunggu aja materinya. Semoga subbab pertama ini bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam bentuk tugas-tugas, sehingga kalau materi ini sudah paham, insya Allah tugas-tugas yang Pak berikan juga bisa mengerjakan dengan baik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.